Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik? Luar biasa, Allahku besar. Yes, yes, yes. Yang Lambok dan kakak-kakak sini semua, kayaknya adik-adik di rumah kurang semangat nih. Coba kalau kita sapa adik-adik kita sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Allahku besar. Yes, yes, yes. Adik-adik, kakak Friska yakin nih adik-adik sudah siap mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, dan adik-adik pasti sudah mempersiapkan Alkitab dan uang persembahan ya adik-adik ya. Adik-adik, kakak yakin nih, adik-adik pasti sudah kangen kan sama abang kakak di sini nih semua beserta pendeta kita. Coba ya, kakak mau tanya nih, mau tes adik-adik di rumah masih ingat gak ya nama kakak, abang, dan pendeta kita dari sebelah kanan ya. Ada siapa? Ada yang tahu yang dada-dada namanya siapa? Siapa adik-adik? Iya betul. Siapa bang? Nama Abang Lambok. Halo bang Lambok. Semuanya. Halo. Sampingnya bang Lambok ada abang lagi tuh yang main musik. Coba ada yang tahu nggak namanya siapa? Hah kayaknya nggak tahu kayaknya bang. Coba boleh diperkenalkan bang? Halo adik-adik, nama Abang Faldo. Sebelahnya Bang Faldo ada kakak guru sekolah minggu lagi. Adik-adik ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Iya betul, coba siapa kak? Halo, kakak Angel nih. Halo Angel. Emang pendetanya nanti dulu ya adik-adik, dilompat dulu. Sekarang ada kakak, siapa coba ada yang tahu nggak nama kakak ini siapa? Siapa? Iya betul, siapa kak? Asri. Halo Asri. Sebelahnya Asri adik-adik. Ada yang tahu nggak abang yang bawa gitar? Ada yang tahu nggak siapa namanya? Siapa adik-adik? Nah betul. Siapa bang? Halo adik-adik, nama Abang Bang Tona. Dan adik-adik pasti sudah kenal nama kakak kan? Siapa coba? Nah betul. Nama kakak adalah Kak Friska. Halo, Friska. Halo. Dan yang terakhir, pasti adik-adik nunggu kan yang di tengah-tengah. Namanya Amang Pendeta. Siapa ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang belum nih Amang kira-kira siapa? Coba boleh Amang perkenalkan? Halo adik-adik, perkenalkan saya Pendeta Chandra Simajunta. Senang berkenalan dengan adik-adik semua di rumah ya. Halo. Adik-adik semua sudah tahu kan nama abang-abang, nama kakak-kakak guru sekolah minggu, dan nama Amang Pendeta kita ya adik-adik. Adik-adik di rumah kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Lagu pertamanya adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik tahu nggak di rumah lagunya? Tahu kan ya? Kita mau bernyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri kita berdiri. Ayo Kak, kita berdiri. Berdiri dan jangan lupa adik-adik pakai gerakan ya. Yang semangat kita nyanyinya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah,
pada minggu pagi ini kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Adik-adik boleh sambil sikap berdoa ya, dan masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Allah kami yang baik. Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari Minggu ini Kau telah memberkati kami. Kami akan siap mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah. Kau hadir di tempat kami Tuhan, juga di tempat adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kau yang jagai hati kami, juga adik-adik kami Tuhan yang di rumah, biar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu dari Kidung Jemaat. Lagunya Mampirlah Dengar Doaku. Bang, kita boleh bernyanyi sambil duduk aja ya Bang ya? Oh ya, kita sambil duduk ya semuanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Adik-adik di rumah, kita mau membacakan ayat mingguan kita. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita mau membuka dari Lukas 11 ayat 10. Adik-adik sudah bisa bukanya? Kalau belum boleh minta tolong mama dan bapak di rumah ya. Adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Lukas ada di perjanjian lama atau baru ya? Dari mana kakak-kakak abang semuanya? Perjanjian lama dan baru. Betul adik-adik, boleh kita kasih tepuk tangan. Adik-adik kita luar biasa. Dari perjanjian baru ya. Sudah dapat? Kakak hitung sampai 5 ya. Dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita baca dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adik-adik di rumah boleh ikutin gerakan kita ya. Abang kakak bisa kan? Siap. Kita bantu ya adik-adik biar langsung hafal. Hafal. Ayo adik-adik dari alamatnya ya sama-sama ya. 1,
1, 2, 3. Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bisa adik-adik? Bisa ya kakak abang semua kita bisa ya adik-adik? Bisa juga kan? Bisa, luar biasa. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak dan abang pendeta di sini juga mengajak adik-adik untuk duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi memuji Tuhan, lagunya Baca Kitab Suci. Sama-sama kita bernyanyi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik kita berdoa di rumah kita masing-masing. Bagaikan rusa yang rindu akan air sungai, demikianlah jiwa kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu lah yang menyegarkan dan memberikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari kami, supaya kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu yang masih kecil, boleh dan mampu mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Shalom adik-adik Shalom. dan juga orang tua kami yang mendampingi adik-adik kita di rumah. Kita persiapkan Alkitab kita ya. Kita ambil firman Tuhan, kita baca dari Lukas pasal 11 ya Kak ya. Ya betul. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Kita aktif semua ya. Ya. Jangan diam-diam aja. Nanti Oke, siap. dikirain oleh anak-anak kita di rumah ini, kenapa ya? Gitu ya. Jadi, iya kenapa ya? Kita santai aja ya. Ya. Santai dan serius ya, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Adik-adik di rumah dengarkan ya, dibacakan oleh kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kita. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayo Bang Lambo. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak, manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu digantikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, hari ini topik kita adalah tentang berdoa. Seturut dengan nama
minggu kita hari ini namanya Minggu Rogate. Minggu apa adik-adik? Rogate. Tahu nggak artinya Rogate? Rogate itu artinya berdoa. Apa? Berdoa. Siapa yang sudah berdoa dari tadi pagi? Wah, semua sudah berdoa ternyata, puji Tuhan. Bagus sekali. Dan itulah pertanda kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab doa itu adalah sesuatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama tadi apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai anak Tuhan, kita mampu berkomunikasi yang baik kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Nah, firman Tuhan hari ini dikatakan ada 3 hal, yaitu pertama apa? Meminta. Yang kedua itu mencari, dan yang ketiga itu adalah mengetok. Itu yang Tuhan ajarkan bagi kita hari ini di dalam berdoa. Nah, di dalam berdoa, ketiga hal ini harus kita laksanakan dan harus kita terapkannya, Kak Pris, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kita berdoa setiap hari. Kemudian doa adalah nafas kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Apa tadi? Sebagai Nafas kehidupan. Kalau orang bernapas berarti dia hidup. Kalau orang tidak bernapas berarti dia Mati. Kalau orang sekali-sekali bernapas berarti Sakit. bentar sekali ya. Bentar. Koma. Kalau sekali-sekali ya bernapas berarti itu pertanda kita tidak sehat lagi. Nah, demikian juga di dalam doa kita, adik-adik. Kalau kita berdoa jarang, berarti itu pertanda bahwa kesehatan iman kita sudah terganggu atau sakit. Nah, supaya tidak sakit, firman Tuhan katakan hari ini harus rajin Berdoa. Rajin berdoa. Nah, supaya kita rajin berdoa, tentunya kita harus meyakini dan menghitung segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang keempat, ya, anak-anak Tuhan harus mau berdoa dan rajin berdoa setiap saat, karena doa itu penting. Kenapa penting? Sebab Tuhan Yesus juga berdoa hingga hari ini untuk kebaikan kita. Apa pentingnya sih berdoa? Kenapa harus berdoa? Ya, Yesus juga mengajarkan itu bagi kita sampai saat ini. Karena doa itu sebagai kekuatannya, doa itu sebagai kekuatan kita untuk melawan segala sesuatu cobaan yang kita hadapi setiap hari. Dengan doa kita beroleh kekuatan dan kita bisa melewati segala permasalahan kehidupan kita. Tentunya dengan doa juga kita bisa melewati permasalahan kita sekarang. Apa itu? COVID-19. Corona atau COVID-19. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa sekarang beribadah di gereja. Dan kita berdoa supaya penyakit itu bisa dilenyapkan Tuhan dalam waktu yang cepat. Nah, oleh karena itu di dalam doa kita sebutkan permohonan kita itu. Sebab firman Tuhan katakan tadi, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu terbuka. Artinya segala sesuatu itu kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, percayalah doa kita itu sangat berkhasiat sekali, sangat berdampak sekali. Oleh karena itu adik-adik, rajinlah berdoa di rumah ya. Doakan ibu, doakan bapak, doakan abang, adik, dan semua keluarga kita supaya jauh dari penyakit yang kita tidak inginkan itu. Supaya kita sehat selalu, bisa memuji Tuhan di rumah, atau suatu saat nanti kita bisa kembali berkumpul di gereja memuji Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, ada 3 hal yang perlu kita ketahui ketika kita berdoa. Yang pertama itu, ada kalanya Tuhan langsung menjawab doa-doa kita. Wah, hebat sekali ya.
Itu makanya kita sering katakan ada mukjizat ya. Mukjizat ketika kita berdua, pada saat ini tidak lama kita langsung temukan jawabannya. Itu luar biasa sekali. Dan itu bukan terjadi dan hanya terjadi dalam Alkitab, tapi saat ini juga itu bisa terjadi dalam kehidupanmu, adik-adikku yang kukasihi di rumah ya. Dah, itu yang pertama. Tuhan langsung menjawab doa kita. Enak sekali. Kemudian yang kedua, ada kalanya doa kita itu menunggu waktu yang lama. Sekarang kita berdua, mungkin tidak minggu ini, atau mungkin tidak bulan ini, atau mungkin tidak tahun ini. Tetapi yang pasti akan dijawab Tuhan menurut waktu yang terbaik bagi Tuhan, dan bukan menurut waktu yang terbaik kita. Oleh karena itu, yang dituntut di sini supaya kita selalu apa? Selalu sabar. Artinya ketika agak lama ya tetap aja berdua terus, sabar terus ya, berdua ya gimana. Dan yang terakhir, ada kalanya ketika kita berdua, Tuhan berkata tidak untuk dua-dua kita. Kenapa? Ketika kita berdua, ternyata dua-dua kita itu Tuhan tidak inginkan, karena kita berusaha untuk membuat doa kita itu untuk nafsu atau kepentingan kita. Tuhan tidak suka. Yang Tuhan inginkan adalah doa yang tulus dari hati, tanpa tanpa kepentingan seperti yang Amang sebutkan tadi. Oleh karena itu, adik-adikku yang kukasihi, sebagai anak-anak Tuhan, marilah tetap berdoa. Sebagaimana Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya, berdoa juga untuk kita hingga saat ini. Percayalah, Tuhan kita itu hanya sejauh doa. Di dalam doa kita temukan Tuhan yang sungguh luar biasa dan sangat dahsyat untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita. Oke Kak Pris, kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Abang Pendeta sudah membawa firman yang luar biasa memberkati ya Abang Kakak di sini juga ya. Adik-adik juga di rumah diajak untuk apa? Berdoa. Selalu berdoa, mau pagi, siang dan malam jangan lupa untuk berdoa. Coba Kakak, Abang guru sekolah minggu di sini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Aku bertanya, Boleh Kak Sri, silakan. Amang, hubungannya cari, minta, ketuk dengan berdoa itu apa sih Amang ya? Oh iya, itu sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Dan itu juga saya yakin pertanyaan adik-adik di rumah kan? Iya. Begini, kalau orang yang meminta itu sudah pasti meminta di dalam kerendahan hati. Gak mungkin kita udah minta kan gak mungkin gitu ya. Biasanya kalau minta kan gitu kan. Nah di dalam berdoa juga kita meminta itu dengan kerendahan hati, sebab doa kita dijawab Tuhan itu bukan keputusan kita, tetapi keputusan oleh Tuhan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dikatakan apa? Mencari. Orang yang mencari itu dia harus pergi bekerja, artinya aktif gitu ya. Jadi di dalam berdoa juga kita tidak selalu harus berdoa dengan seperti ini, diam di tempat, tetapi berdoa juga harus dikerjakan doanya gitu ya. Sebagaimana semboyan Martin Luther yang berkata apa itu? Ora et labora. Artinya apa? Berdoa sambil bekerja. Pertama itu berdoa dulu ya, jangan bekerja, berdoa ya. Kerja dulu nanti berdoanya kan gitu. Berdoa dan bekerja. Doakan pekerjaanmu dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Oke adik-adik, ngerti ya? Oke, yang ketiga itu tadi apa ya? Mengetok ya. Nah, kita sering mengetok pintu kalau kita mau masuk ke ruangan gitu ya. Dengan harapan ketika kita mengetok, pintu akan dibukakan. Oleh karena itu mengetok itu tidak cukup sekali. Apakah kita pernah mengetok pintu cuma? Pernah nggak? Enggak. Artinya paling tidak ada 3 kali. Tok gitu ya. Nah kalau kita mengetok pintu, artinya kita melakukan pekerjaan itu tidak cukup sekali. Artinya kita harus berulang kali mengetok gitu ya, sampai
kita inginkan pintu itu terbuka untuk kita. Demikian juga kalau kita berdua, ya tetaplah berdoa, tetap terus ya, tidak cukup hanya sekali. Saya pikir udah bisa ya adik ya. 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 Terima kasih Amang Kasri sudah bisa, sudah mengerti. Ya. Adik-adik di rumah juga pasti sudah mengerti kan? Sudah, oke. Selanjutnya kira-kira abang dan kakak di sini ada yang mau bertanya lagi? Ayo, ayo. Oke, Kak Angel silakan. Gini Amang, kan tadi katanya jawaban doa itu ada ya, tunggu, dan tidak. Itu maksudnya seperti apa sih Amang? Oh, jawaban doa itu tergantung Tuhan kan, ini ya menurut dia atau tunggu atau sama sekali tidak. Yang pertama itu kalau Tuhan katakan ya, kita percaya itu seperti yang kita katakan tadi, ada selalu mukjizatnya, ada kekuatan besar di balik doa-doa kita. Sebab kita yakin dalam Yakobus 5:16 dikatakan, dua orang benar akan sangat besar kuasanya apabila didoakan dengan sangat yakin ya. Artinya bahwa kita berdua itu benar-benar yakin sebab Tuhan pasti menjawab doa-doa kita ya. Kemudian tunggu itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengatakan belum sekarang, itu kita harus menunggu sesuatu itu prosesnya mungkin lama ya. Atau kita bandingkan dengan tokoh dalam Alkitab yaitu Samuel ya. Saya pernah dengar Samuel? Samuel itu adalah anak yang sudah lama dinanti-nantikan oleh ibunya dan ayahnya ya. Sudah lama. Bahkan setiap hari ibunya pemakamin. Dan orang-orang berkata, gila ini. Kenapa dikatakan gila? Karena setiap hari berdoa aja terus. Sampai ubanan sebenarnya dia sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan. Tetapi dia berdoa, ya Tuhan, berikanlah kami keturunan gitu ya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan menjawab doa daripada anak. Sehingga Samuel itu lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga dalam doa kita, mungkin hari ini atau bukan minggu ini, tetapi mungkin Tuhan katakan di lain waktu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu kita selalu berkata akan indah pada waktunya. Oke, dan yang terakhir ya, kalau Tuhan katakan tidak, langsung aja kita buka ya, adik-adik nanti buka Alkitabnya di rumah, Matius 21 ayat 22 ya. Yerusalem gitu ya, bisa aja ya. 21, 22, gampang ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, kalau kita lanjutkan nanti di sana dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsu. Nah, oleh karena itu ada juga doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang tidak dijawab Tuhan itu apa? Karena kita untuk berdoa itu untuk memuaskan nafsu. Tidak boleh. Di dalam doa adalah kita meminta permohonan kepada Tuhan, menyatakan puji-pujian dan sebagainya. Tidak boleh hawa nafsu ada di sana. Oke? Ya, saya pikir kayak gitu ya. Angel sudah mengerti ya? Adik-adik di rumah juga pasti sama ya, sudah mengerti penjelasan Amang Pendeta. Sekaliannya Kak Friska bolehlah kasih kesempatan untuk abang kakak bertanya satu lagi boleh. Tapi kayaknya tadi kakaknya doang yang tadi, gimana sih ini abang-abangnya? Coba ada yang mau abang-abangnya yang bertanya? Ayo. Aku deh. Oke, Bang Thomas, silakan. Dari khotbah yang tadi tuh kan ada beberapa yang aku mau tanya ini Amang. Yang membuat kita yakin doa kita dijawab Tuhan tuh apa sih Amang? Iya, ini pertanyaan yang paling paling Amang Tunggu. ya, di dalam doa kita sudah pasti kita harus yakin gitu ya. Gak mungkin orang berdoa, ya Tuhan sembuhkanlah aku, tapi aku gak yakin. Gak mungkin kan? Pasti kita harus yakin gitu ya. Kita harus yakin bahwa doa kita itu pasti didengar oleh Tuhan. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaan abang kita tadi, abang yang ganteng ini, apa jaminan gitu ya?
jaminannya Tuhan katakan bahwa setiap doa yang disampaikan oleh anak-anaknya, anak-anak Tuhan, Tuhan akan dengarkan. Makanya di dalam doa-doa kita itu, kita tidak pernah lupa untuk mengakhirinya dengan kata amin. Kenapa itu harus amin? Kenapa tidak terima kasih? Atau kenapa tidak horas? Atau kenapa tidak mau lihat deh? Gitu. Kenapa harus amin? Karena amin itu dari bahasa Ibrani artinya bahasa Ibrani aman artinya apa? Sungguh dan pasti. Nah, kalau kita berkata amin, aman, berarti kita yakin doa yang kita panjatkan itu adik-adik sudah sungguh dan pasti. Oleh karena itu kita yakin suatu saat doa kita akan dikabulkan. Itu ya Bang ya? Ya? Bisa kan dimengerti ya Bang ya? Ngerti ya Bang? Oke. Wah, adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan kita hari Minggu ini mengajarkan kita untuk tidak bosan untuk berdoa. Betul sekali. Jadi adik-adik, doa itu adalah nafas kehidupan untuk kita. Dan yakinlah, adik-adik boleh berdoa apa saja, boleh minta apa saja sama Tuhan, tapi ada jawaban doa 3 katanya sama pendeta tadi. Apa yang pertama? Ya, tunggu, dan tidak. Dan yang paling penting, setiap doa harus diakhiri dengan kata Amin. Adik-adik semoga terberkati oleh firman Tuhan hari Minggu ini. Adik-adik boleh kita mau berdoa lagi yang dipimpin oleh Bang Pendeta. Ya, adik-adikku yang kukasihi, saya harap dan mengharap kita tetap menjadi anak-anak yang selalu rajin berdoa di rumah dalam keadaan apapun itu, baik malam ataupun siang hari, baik pada sakit ataupun sehat atau apapun yang kita hadapi. Sebab doa adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, adik-adikku yang kukasihi, sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau bernyanyi dulu bersama adik-adik satu nyanyian saja. Masih ingat nggak lagunya? Mintalah, carilah itu ya. Ya, lagu ini dari Kidung Jemaat nomor 455 ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka Lagi ya, lebih semangat adik-adik ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bukan secara kebetulan kami dilahirkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tetapi kami yakin dan percaya sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memilih kami. Terlebih anak-anak di sekolah minggu yang ada di rumah sekarang, yang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, terimalah setiap pujian, doa, dan permohonan kami, anak-anak-Mu yang senantiasa meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan senantiasa berbuat berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap tumbuh kembangan anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung Barat ini, supaya mereka bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, menjadi anak yang pintar, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, menjadi anak kebanggaan orang tuanya,
terlebih Tuhan menjadi kebanggaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, firman yang telah boleh kami dengarkan hari ini mengajarkan kami pentingnya berdoa, sebab doa itu adalah kekuatan kami. Doa adalah nafas kami. Ajari kami Tuhan, tuntun di dalam roh-Mu, supaya anak-anak-Mu bisa semakin rajin berdoa dan senantiasa memberikan, menyerukan permohonannya, pujiannya di dalam doa-doa mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami di masa-masa yang akan datang. Terlebih Tuhan, ketika kami menghadapi badai COVID-19 ini, karena Tuhan jagai kami lewat doa kami Tuhan, kami semakin dikuatkan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, adik-adikku semua yang di rumah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Disiapkan persembahannya. Kalau kita sudah siap, kita akan sambil angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Ya, kita berterima kasih ya adik-adik ya. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kita duduk aja kan? Duduk aja. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik kita mau bernyanyi sekali lagi, tapi kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri bersama-sama. Kita bernyanyi lebih sungguh, boleh sambil sikap berdoa ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Pengumuman hari ini, adik-adik tetap beribadah secara online minggu depan ya. Dan kakak-kakak guru sekolah minggu menyelenggarakan event posting media sosial yang bisa adik-adik ikuti di rumah aja. Eventnya adalah adik-adik cukup menghafalkan ayat hafalan kita dari Lukas 11 ayat 10. Tetapi adik-adik, kakak guru sekolah minggu ini ingin adik-adik menghafal ayat hafalannya dengan sekreatif mungkin adik-adik. Boleh pakai gerakan, boleh pakai gambar-gambar, boleh pokoknya sekreatif mungkin. Karena abang dan guru sekolah minggu akan mencari yang paling kreatif. Yang paling kreatif itulah pemenangnya. Dan jangan lupa, tadi ide kreatifnya, video ataupun gambar-gambar itu diposting di Facebook masing-masing ataupun media sosial masing-masing. Dan setelah itu jangan lupa harus di-tag ke Facebooknya dan Instagramnya Sekolah Minggu AKBP Bandung Barat. Tapi ada 3 syarat. Harus di hashtag juga. Hashtagnya ada 3. Yang pertama, hashtagnya ayat hafalanku. Yang kedua, selalu berdoa. Dan ketiga, ASM AKBP Banbar. Oke, betul Bang. Seperti yang di bawah ini ya, sosial media guru sekolah minggu ya, sekolah KBP Bandung Baratnya ya, Ya, ada di betul. bawah sini. Dan ini pasti adik-adik telah menunggukan, mau tahu kan siapa pemenang minggu lalu? Adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap di tempat duduk adik-adik masing-masing. Sampai video ini berakhir akan ada pengumuman siapa yang menang. Dan adik-adik cukup di rumah aja karena abang guru sekolah minggunya akan memberikan hadiahnya itu langsung ke rumah Rumah adik-adik. masing-masing. Oke. Enak sekali ya. Iya betul Mas. Semangat.